Bab 166. Elbu Suri makan gratis. Dia merasa jauh lebih rileks setelah melepaskan harga dirinya, karena wanita tidak bisa makan terlalu banyak, mereka sudah kenyang hanya dengan satu potong daging saja. Baiklah, makanlah semampu kalian, jika kalian makan terlalu banyak sekaligus, makan akan sulit dicerna, gangguan pencernaan sangat tidak nyaman di malam hari, hidangan sampingan ini juga cukup enak, kalian semua bisa mencobanya. Kata Lin Hai. Benar sekali, hidangan tumisan ini benar-benar lezat. Dan Anda tidak bisa menemukannya di restoran lain, aku memakannya beberapa kali ketika berada di pedesaan. Lin Ruoxue menjelaskan, setelah mendengar hal ini, Gong Yanwu dengan penasaran mengambil sumpitnya, dia mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba matanya terbelalak dengan ekspresi tidak percaya, dia tidak pernah menyangka ada hidangan lezat seperti ini di dunia, kelihatannya seperti hidangan yang sangat biasa. Tetapi rasanya benar-benar berbeda saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia belum pernah mencicipi rasa seenak ini sebelumnya, sangat menggugah selera, terutama setelah makan banyak daging. Rasanya sangat berminyak, sayuran ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa berminyak itu. Pada saat itu, dia tidak lagi peduli dengan sopan santunnya dan terus melanjutkan makan dengan ihapnya. Putri Chenxi juga mencicipi hidangan tumis ini untuk pertama kalinya, dan reaksinya hampir sama dengan Ibu Suri. Ini benar-benar lezat. Bagaimana kamu bisa begitu pandai membuat hidangan lezat seperti ini? Aku tidak akan makan di rumah lagi di masa mendatang, aku akan datang ke rumahmu untuk makan setiap hari. Putri Chenxi berkata sambil makan. Baiklah, jika kamu menyukai makanan di sini, kamu bisa datang dan makan di sini kapan saja. Sebenarnya, Kiaoer adalah juru masak yang sangat pandai, meskipun aku yang mengajarinya, keterampilan memasaknya jauh lebih baik daripada aku. Gong Yanwu kemudian melihat Kiaoer berdiri di samping dan melayaninya, dia berkata, tidak perlu berdiri di sana, kemarilah dan duduklah di sini dan makan bersama, bagaimanapun juga, ini adalah rumahmu, jadi kamu tidak perlu mengikuti begitu banyak aturan. Gong Yanwu jarang melihat suasana yang semarak seperti ini sejak dia masih kecil. Rasanya sangat menyenangkan melihat seluruh keluarga duduk bersama dan makan bersama, Kiaoer tidak tahu harus bagaimana. Dia menatap Lin Hai tersenyum dan berkata, karena Ibu Suri sudah berkata demikian, maka kemarilah dan duduklah, karena Ibu Suri menyukai masakanmu, mungkin dia akan mengizinkanmu memasak di istana di masa mendatang. Gong Yanwu tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah istri seorang pejabat tingkat 4, bagaimana mungkin aku menyuruhmu masuk ke istana untuk menjadi juru masak? Aku akan lebih sering datang ke sini saat aku senggang di masa mendatang, asalkan kamu tidak merasa terganggu. Tidak, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kami jika Ibu Suri bersedia bertamu ke rumah kami, yang mulia selalu diterima di sini. Pendukung terbesar Lin Hai sekarang adalah Ibu Suri dan Lin Tiangui, dan Lin Tiangui sedang tidak berada di ibu kota, oleh karena itu, jika dia ingin mendapatkan pijakan di ibu kota, dia harus mendapatkan dukungan dari Ibu Suri, bisa pulang ke rumah untuk makan malam lebih sering dapat mendekatkan kedua belah pihak. Itulah alasan mengapa Lin Hai mengundang Ibu Suri untuk makan bersama di rumahnya, seperti kata pepatah, untuk memenangkan hati seseorang, Anda harus terlebih dahulu memenangkan perutnya. Meskipun Gong Yanwu sudah makan makanan lezat dari darat dan laut selama di istana, keterampilan memasak pada masa ini masih jauh tertinggal, terutama saat berada di bawah tekanan yang besar, tidak ada yang terasa enak, selain itu, tidak peduli seberapa enak makanannya, akan bosan. Jika kamu memakannya setiap hari, makan di lingkungan yang santai seperti ini akan membuat kamu merasa sangat nyaman dan nafsu makan kamu akan menjadi lebih baik. Benar saja, setelah selesai makan, Gong Yanwu mengatakan bahwa dia akan lebih sering datang untuk makan bersama di masa mendatang. Kiaoer tampak sangat malu duduk di sebelahnya. Bagaimanapun juga, ini adalah Ibu Suri dari dinasti Xia Agung, dia hanyalah seorang wanita desa biasa. Tetapi hari ini dia bisa duduk bersama Ibu Suri, sungguh luar biasa hanya dengan memikirkan hal ini, Kiaoer sangat gugup sehingga tidak tahu harus berkata apa. Lin Hai memegang tangan Kiaoer di bawah meja dan memberinya senyuman penuh pengertian. Kiaoer merasa sedikit tenang, mereka makan sambil mengobrol, sekarang hari sudah benar-benar gelap, Gong Yanwu kemudian menyadari bahwa dia telah keluar untuk waktu yang sangat lama, meskipun kaisar kecil itu memiliki seorang pengasuh untuk merawatnya, tetapi dia mungkin sudah akan menangis di malam hari. Selain itu, masih banyak hal di istana yang perlu dia tangani. Dia tidak bisa keluar terlalu lama. Pada saat ini, dia langsung berdiri dan berkata,
makanan yang kamu masak hari ini benar-benar lezat, suasana hatiku juga menjadi jauh lebih baik, masalah ini terserah bagaimana kamu akan menanganinya, kamu tidak boleh membiarkan mata-mata itu lolos, mereka benar-benar sudah terlalu merajalela. Jangan khawatir, Ibu Suri. Jika kita bisa membingungkan pihak lawan, mereka pasti akan menurunkan kewaspadaan mereka dan mengungkapkan wajah asli mereka. Aku pasti akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Lin Hai menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku sangat yakin dengan kemampuan kamu untuk menangani masalah ini. Aku akan kembali ke istana terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman untuk datang ke istana, kamu dapat meminta Putri Chenxi untuk membantu menyampaikannya. Putri Chenxi bisa datang ke istana, ini untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak akan bocor. Gong Yanwu menjelaskan, aku mengerti, untuk menjaga kerahasiaan, aku tidak bisa mengantar Ibu Suri pergi. Mohon maafkan aku, sebaiknya kamu tinggal di rumah saja dan tidak pergi kemanapun. Aku akan pulang sekarang. Gong Yanwu pun kembali ke istana, Lin Hai menghela napas lega, ia tersenyum dan berkata, Ibu Suri sangat menikmati hidangan hari ini, tampaknya keterampilan memasak aku sangat bagus, jika aku ingin menghasilkan uang lagi, aku akan membuka beberapa restoran, ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Jika kamu membuka restoran, aku pasti akan berinvestasi di sana juga. Putri Chenxi segera berkata, setelah mencicipi makanan lezat seperti itu, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Lin Hai tersenyum dan tidak menjawab, sudah cukup bagus bahwa Putri Chenxi bergabung dalam bisnis teh. Dia tidak mau membiarkannya ikut berinvestasi di semua bisnis yang akan dijalankannya, terlebih lagi, bekerja keras untuk menghasilkan uang bukan hanya untuk diri sendiri. Dia juga akan membantu ketika rakyat terkena bencana dan membutuhkan bantuan bencana, uang yang diperoleh Putri Chenxi sudah cukup baginya untuk menjalani kehidupan yang baik. Baiklah, setelah kita selesai makan, kamu harus pulang. Jika kamu tinggal di sini kelamaan, hal ini mungkin akan menarik perhatian orang lain. Aku tidak yakin apakah ada mata-mata di luar yang sedang mengintai. Putri Chenxi sangat setuju dengan pernyataan Lin Hai, bagaimanapun, dia adalah orang luar, dan tidak wajar jika dia terlalu lama di sini. Kalau begitu, kami akan pulang dulu. Kalau ada apa-apa, utus saja seseorang untuk memberitahu kami. Kami akan tinggal di kantor surat kabar selama 2 hari ke depan dan berusaha sebaik mungkin untuk menyebarkan berita, jangan bekerja terlalu keras. Beristirahatlah yang cukup. Jika kalian tidak memiliki cukup staf, rekrut lebih banyak orang. Sekarang, surat kabar kita sudah mulai menghasilkan keuntungan, kalian berdua tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Lin Ruoxue mengangguk dan menatap Lin Hai dengan penuh kasih sayang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dua orang dapat memahami pikiran satu sama lain hanya dengan pandangan sekilas dan mengetahui apa yang ada dalam pikiran satu sama lain. Bab 167. Arus kuat, dengan Kiaoer di dekatnya, Li Ruoxue tidak bisa berkata banyak, Lin Hai tidak boleh terkena masalah karena perselingkuhan. Lin Ruoxue tahu keseriusan masalah ini dan sama sekali tidak mau membiarkan urusan emosionalnya mengganggu Lin Hai. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, Lin Ruoxue dan Putri Chenxi pun pergi. Kiaoer sangat gembira karena Ibu Suri datang berkunjung ke rumahnya, dia sama sekali tidak menyadari ambiguitas antara kedua orang itu. Setelah semua orang pergi, dia langsung melompat kegirangan. Aku pasti bermimpi, Ibu Suri benar-benar datang ke rumah kami untuk makan malam, dan dia menyuruh dirinya untuk duduk dan makan bersama. Dia merasa sangat tidak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tentu saja itu benar, jika kamu tidak percaya kamu bisa mencubit kakimu. Kamu tidak akan bisa merasakan sakit dalam mimpiku. Setelah mendengar hal ini, Kiaoer benar-benar mencubit kakinya dan meringis kesakitan. Sakit sekali, aku benar-benar tidak bermimpi. Lin Hai tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat ekspresi Kiaoer. Aku memintamu untuk mencubit kakimu, mengapa kau tidak mencubitnya dengan lembut saja? Mengapa kamu mencubitnya dengan begitu kuat? Kiaoer berkata dengan genit, aku terlalu senang. Ibu Suri yang bertanggung jawab atas istana Daxia. Ini seharusnya sama dengan bertemu kaisar. Ya, kekuatan Ibu Suri sekarang setara dengan kaisar. Kaisar masih terlalu muda sekarang dan belum bisa menangani urusan negara. Akan selalu ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Aku akan meminta lebih banyak hadiah untukmu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana aku bisa mendapatkan hadiah? Lakukan saja tugasmu sebagai pejabat dengan baik. Kiaoer sangat puas dengan keadaan saat ini,
tidak meminta terlalu banyak, jangan khawatir, saat aku mencapai hal hebat, kamu pasti akan dianugerahi gelar wanita bangsawan, dengan status dekret kekaisaran, kamu akan setara dengan Putri Chen Xi dan yang lainnya. Dengan begitu kamu tidak akan merasa lebih rendah dari mereka lagi. Qiaoer sangat terkejut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak, aku pernah mendengar hal semacam ini di opera, tetapi seharusnya tidak semudah itu. Kamu harus percaya bahwa suamimu memiliki kemampuan yang hebat, dan hal kecil ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, meskipun aku tidak suka menjadi pejabat tinggi. Aku tidak keberatan membantu istana dan memberikan kontribusi yang besar, tunggu saja, cepat atau lambat hari itu akan tiba, ketika kamu sudah dianugerahi gelar wanita bangsawan. Aku akan membawamu pulang dan mengajakmu menikmati pemandangan di kampung halaman. Dengan cara ini keluargamu juga akan bahagia. Lin Hai berkata sambil tersenyum, Qiaoer telah setia menemani di sisinya. Lin Hai harus membuatnya bahagia bersamanya. Qiaoer mengangguk dengan serius, baiklah. Aku percaya suamiku bisa melakukannya, bisa menikahi kamu benar-benar merupakan suatu berkah yang telah kuperoleh dalam beberapa kehidupan. Qiaoer memeluk Lin Hai dengan gembira. Lin Hai memeluknya dan berkata, berbicara tentang keberuntungan, akulah yang paling beruntung. Dapat menikahimu adalah keberuntungan terbesarku. Tak satu pun dari mereka ingin tidur seawal ini, jadi mereka duduk di halaman sambil melihat bintang-bintang bersama. Para pemburu juga meningkatkan proses peracikan anggur mereka, karena tidak lama lagi anggur akan diangkut ke perbatasan bersama dengan teh. Semua itu akan dijual ke negara musuh dengan imbalan sejumlah besar sapi dan domba. Hal ini memungkinkan para prajurit di perbatasan untuk makan daging, dan pada saat yang bersamaan, dia bisa menghasilkan uang. Sekarang bisnis pengiriman barang semakin membaik, dan setiap perusahaan bisa menghasilkan uang. Di Menara Baihua, Cao Yao mendengarkan laporan dari bawahannya, dia mendengar semua pembunuh dihabisi dan dibunuh di tempat. Ini membuat wajahnya terlihat sangat kesal. Setelah beberapa saat, dia menghela napas lega, tidak masalah jika mereka semua mati di tempat. Akan sangat sulit untuk melarikan diri begitu identitas mereka terungkap. Jika mereka jatuh ke tangan pemerintah, mereka pasti akan menderita siksaan yang hebat. Hal ini akan menyelamatkan mereka dari penderitaan yang lebih hebat. Setelah itu, dia terus bertanya, apakah kamu yakin Lin Hai terluka parah dan akan segera mati? Itu sudah dipastikan, semua orang membicarakan hal ini sekarang. Lagi pula, orang-orang kita sangat kuat, dan mereka sudah siap bertarung sampai mati. Jadi berita ini pasti benar, pedang dan pisau semuanya sudah dilumuri dengan racun. Sekali tertusuk, tidak peduli seberapa bagus obatnya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Kami melihat bahwa El Busuri keluar dari istana untuk mengunjungi Lin Hai secara langsung, ini berarti lukanya sangat serius, tidak ada keraguan tentang hal ini lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan bawahannya, Cao Yao mengerutkan keningnya lagi. Kamu sudah bicara begitu banyak dan kamu masih belum melihatnya benar-benar mati. Jika dia selamat, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Bawahan itu terkejut ketika mendengar hal ini, dia seharusnya sudah tidak bisa hidup lagi, kan? Kamu harus mengirim orang untuk mengawasi keluarga Lin dengan saksama, dan melaporkan berita apapun secepat mungkin. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan cara untuk menyelinap ke rumahnya dan melihat bagaimana keadaan Lin Hai sekarang. Kita harus melihat Lin Hai mati dengan mata kepala kita sendiri sebelum kita bisa benar-benar tenang. Saat ini kediaman keluarga Lin dijaga seperti tong besi, dan tidak ada cara untuk masuk. Dilihat dari situasi saat ini, tidak mungkin untuk bisa masuk. Tidak, selama kita tidak melihatnya mati, kita sama sekali tidak bisa tenang. Sekarang pejabat pemerintah masih memeriksa lingkungan sekitar rumah bordil untuk mencari informasi. Ini menunjukkan bahwa mereka belum mengendurkan pengejaran mereka. Kata Cao Yao dengan serius. Sekarang setelah aku tahu tentang ini, aku pasti akan mengirim seseorang untuk terus mengawasi dengan ketat. Kami akan memeriksa secara menyeluruh jika ada yang masuk atau keluar. Baiklah, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sampai tertangkap. Para pejabat pemerintah mengawasi dengan ketat sekarang, jadi kamu harus lebih memperhatikan keselamatanmu. Tidak tahu kenapa, Cao Yao masih merasa dia tidak bisa bersantai. Para pembunuh mereka sangat kuat dan merupakan elit yang dipilih dari tentara. Selain itu, senjata di tangan mereka dilapisi dengan zat yang sangat beracun, yang akan membunuh orang secara instan jika kulitnya terluka sedikit saja. Namun, berita yang datang dari kediaman Lin Hai adalah bahwa dia terluka parah dan tidak langsung meninggal. Hal ini membuat Cao Yao merasa sangat tidak yakin. Pada saat ini, orang-orang dari beberapa rumah bordil lainnya sedang mendiskusikan berbagai hal di ruang rahasia.
Namun, orang-orang ini bukanlah pelacur, tetapi wanita biasa, mereka juga mata-mata yang dikirim oleh negara musuh dan tidak sebangsa dengan Xiao Yao. Namun setelah kejadian ini, mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka juga berharap Lin Hai akan mati dalam percobaan pembunuhan ini. Dengan begitu, mereka bisa sepenuhnya aman. Jadi, semua orang berusaha keras untuk mencari tahu berita itu. Sekarang hidup dan mati Lin Hai sedang menjadi perhatian semua orang. Bab 168, Interogasi. Saat jam malam tiba, lampu di dalam kantor pemerintah Jingzhou masih menyala. Interogasi dilakukan dengan kekuatan penuh. Pembunuh yang ditangkap itu sudah selamat dari kematian setelah menerima perawatan. Perlu mendapatkan informasi darinya secepat mungkin. Kondisi orang itu sangat menyedihkan, dan sudah menderita segala macam penyiksaan. Untuk mencegahnya dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Semua giginya sudah dicabut, dia telah disiksa sampai tidak dapat dikenali lagi. Tetapi dia tetap menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Lin Hai merasa sedikit kasihan pada pria itu ketika dia melihat penampilannya yang menyedihkan. Bagaimana kalian bisa memukulinya sampai seperti ini? Meskipun kalian berhasil mencegahnya untuk bunuh diri, jika dia terus seperti ini maka kamu akan benar-benar membunuhnya. Penegak hukum di sebelahnya dengan cepat membela diri, berkata, orang ini terlalu keras kepala. Kami sudah mencoba segala cara yang baik untuk membuatnya berbicara. Tentu saja, karena mereka terpilih sebagai pembunuh bayaran, mereka pasti telah menjalani pelatihan yang ketat dan telah mempertaruhkan nyawa mereka. Hampir tidak mungkin untuk membuat mereka berbicara, karena jika mereka tetap diam, keluarga mereka akan terurus dengan baik. Jika mereka berkhianat, keluarga mereka akan langsung dibunuh begitu berita itu bocor. Lin Hai berkata dengan tenang, aku sudah menduga keadaannya akan seperti ini. Penyiksaan dan pengakuan paksa sudah sangat kuno dan tidak ada yang baru tentang hal ini. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi aku benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari dia. Wajah penegak hukum itu terlihat penuh dengan kepahitan. Pekerjaannya jauh lebih mudah di masa lalu, tetapi setelah Lin Hai datang, dia menetapkan standar yang sangat tinggi untuk mereka. Jika mereka gagal melakukan hal yang diperintahkan dengan baik, mereka akan ditegur. Dalam kasus yang serius, mereka akan langsung dipecat atau dikirim ke kantor pemerintah lainnya. Bekerja di kantor pemerintah prefektur Jingzhou jelas merupakan pilihan pertama bagi seorang pejabat pemerintah. Perlakuan di tempat lain tidak sebaik di sini, jadi tentu saja dia tidak ingin dipecat. Lin Hai berkata kepada Wang Dayong, apakah kamu masih ingat metode meneteskan air yang saya ajarkan sebelumnya? Saya ingat, metode itu berhasil untuk bandit gunung. Apakah hal itu bisa membuat orang tangguh ini berbicara? Meskipun berhasil terakhir kali, Wang Dayong merasa bahwa metode itu mungkin tidak efektif terhadap mata seperti dia. Kita akan tahu apakah akan berhasil atau tidak jika kita mencobanya. Bagaimanapun, itu jauh lebih baik daripada memukulinya sampai mati seperti ini. Lin Hai berkata dengan tenang. Aku mengerti. Wang Dayong meminta orang untuk datang membantu. Pembunuh itu tertawa dengan arogan. Hahaha, jangan buang-buang energimu. Jika kamu seorang pria, berikan aku kematian yang cepat. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, itu hanya akan membuang-buang tenaga kalian saja. Dia berbicara dengan sangat percaya diri, tetapi karena giginya telah dicabut, ucapannya tidak jelas. Ketika Lin Hai mendengarnya berbicara begitu, dia tersenyum. Awalnya aku berpikir bahwa aku mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darimu, tetapi karena kamu berbicara begitu, itu berarti kamu masih sedikit takut. Sekarang kamu masih tahu bagaimana itu takut, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu. Pembunuh itu mendengus dingin, aku sudah menjadi seperti ini, aku tidak ingin hidup lagi, gunakan saja trik apapun yang kamu miliki, aku tidak akan takut padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka memukulmu lagi, selama kamu bisa menanggung semua ini, aku akan memberimu kematian yang cepat. Pembunuh itu bertanya dengan ekspresi tidak percaya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang aku katakan sepenuhnya benar. Baiklah, kalau begitu ini sudah kesepakatan. Aku tidak percaya ada hukuman yang tidak bisa aku hadapi. Secara umum, begitu seorang pembunuh terluka dan pembunuhannya gagal, ia akan langsung bunuh diri. Hal itu untuk mencegah penyiksaan seperti ini setelah ditangkap hidup-hidup, lebih baik mati dengan cepat. Saat itu, Lin Hai menembaknya dengan pistol mesiu, dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ia dalam kondisi koma saat terjatuh ke tanah, itu sebabnya ia tidak sempat untuk bunuh diri. Ia sangat menyesal saat itu. Setelah berpikir lama,
Ia masih tahu senjata apa yang telah digunakan Lin Hai, senjata yang mengeluarkan suara yang keras dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pembunuh itu merasa ada sesuatu yang tidak beres saat memikirkan hal ini. Jika Daxia memiliki senjata yang sangat kuat seperti ini, dia tanya apakah pasukan kavaleri mereka akan mampu melawannya. Meskipun ia sangat cemas, ia sudah tidak memiliki kesempatan untuk menyebarkan berita itu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan, dan akan pernah membiarkan informasi apapun bocor. Beberapa pejabat pemerintah mengikatnya dan membaringkannya di bangku, lalu menggunakan ketel dan mulai meneteskan air ke dahinya. Pejabat pemerintah lainnya melihat bahwa metode seperti ini digunakan untuk memaksa orang itu memberikan informasi. Mereka semua tampak tidak percaya. Setelah memukulinya hampir seharian, dia masih tidak menyerah. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah hanya dengan tetesan air seperti ini? Itu pasti hanya candaan saja. Mereka semua memasang ekspresi sangat sarkastis di wajah mereka, dan meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas mereka sama sekali tidak menganggap hal ini serius. Lin Hai mengabaikan mereka. Dia berkata kepada Wang Dayong, pergi ambil beberapa makanan ringan dan kita bisa makan di sini sambil menunggu dia menyerah. Kita harus mendapatkan pengakuannya hari ini. Aku akan menyuruh seseorang untuk menyiapkannya sekarang juga. Meskipun seekor kuda sudah dimasak, jumlah orang yang mengikutinya terlalu banyak, semua orang hanya kebagian sedikit saja. Banyak orang masih belum puas dan harus pergi ke restoran lagi untuk memuaskan keinginan mereka. Namun, makanan di restoran rasanya tidak seenak masakan Lin Hai, dan mereka semua sangat kecewa. Beberapa saat kemudian, si pembunuh mulai melawan dengan keras, tubuhnya mulai meronta-ronta, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Lin Hai berkata kepada para pejabat pemerintah, ikat dia lebih erat agar tubuhnya tidak punya ruang untuk bergerak, dan kepalanya tidak boleh bergerak sama sekali. Agar pembunuh itu tidak berteriak, mulutnya sudah disumbat dengan kain lap di awal. Kita harus menghancurkan semua pertahanan psikologisnya dan membuatnya depresi. Hanya dengan cara ini dia akan menceritakan semua yang dia tahu. Ketika para pejabat pemerintah itu melihat keadaan ini, mereka diam bertepuk tangan dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa metode yang tampaknya tidak menyakitkan ini bisa begitu efektif. Mereka mengeluarkan beberapa utas tali dan mengikatnya dengan erat. Pada saat ini, seseorang membawa makanan, dan Lin Hai mengundang para pejabat pemerintah ini untuk makan dan minum bersama. Orang dewasa silahkan makan, dan anak-anak hanya boleh menonton saja. Benar sekali. Bagaimana mungkin kita, anak-anak kecil berani duduk dan makan bersama orang dewasa? Wajah Lin Hai berubah dingin, dan dia langsung berkata dengan dingin, aku meminta kalian untuk duduk dan makan bersama. Jadi kemarilah, apakah kamu memandang rendahku dan tidak ingin duduk dan minum bersamaku? Melihat Lin Hai benar-benar marah, petugas pengadilan itu dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Yang Mulia telah salah paham. Kami yang masih muda ini tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Anda. Para petugas pengadilan yang awalnya tidak patuh ini juga mulai merasa takut dengan Lin Hai. Tidak peduli seberapa berani mereka. Mereka tidak berani duduk sejajar dengan Jing Zhaoyin. Bersambung